pendidikan karakter, akhlak mulia, ubudiyah, kemandirian, dan lain sebagainya. Nah, ini sehingga kurikulum darurat ini tidak hanya sekedar pencapaian daripada KIKD. Tetapi di bab 4 ini, kalau melihat di bab 4 ini, bahwa setiap guru harus ada pemetaan KD, SKL, KIKD harus menyusun RPP dengan langkah-langkah seperti itu, harus ada pembukaan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup, dan lain sebagainya. Itu berarti ini kalau yang bab 4 ini kan harus sesuai dengan kurikulum yang ada. Padahal yang di atas bahwa yang namanya KI, KD ataupun kurikulum ini tidak prioritas, tetapi banyak di pendidikan karakter, ubudiyah, dan lain sebagainya. Ini mungkin perlu ada pencerahan dari Pak Sis yang keterkaitannya dengan sedikit ada tolak belakang yang di atas dengan yang di bawah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang keterkaitannya dengan proses pembelajaran, ya, proses pembelajaran itu tadi dengan situasi yang seperti ini, yaitu pengaturan lembaga ini berhak mengatur tentang struktur kurikulum, tentang intinya adanya modifikasi daripada kurikulum mengenai beban belajar, struktur kurikulum, strategi pembelajaran, dan lain sebagainya. Intinya satu madrasah dengan madrasah yang lain itu adalah tidak harus sama. Salah satunya mengenai tentang proses pembelajaran, itu juga di situ itu adanya shift ataupun ya kelas dibuat. Nah, ini saya tidak bisa membayangkan nantinya kalau lembaga itu yang berbasis pondok. Oke lah, mungkin dalam pembelajaran bisa dibuat shift dan sebagainya, tetapi itu nantinya bagaimana kalau yang di asramanya, otomatis juga tetap mengumpul yang punya dengan social distancing. Mungkin itu ada apa ya, semacam ataupun pencerahan daripada Pak Kasih. Sementara itu Pak Sis yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu-satu langsung dijawab Pak Musas ya, biar tidak lupa ya. Iya, monggo. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, ini bisa untuk kita semua. Jadi terima kasih Pak Ilhami untuk kurikulum darurat. Kami di pendahuluan dan di bab 4 ya, tentang langkah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di pendahuluan menyebutkan bahwa KIKD itu tidak menjadi orientasi pembelajaran dalam kondisi darurat, tetapi di bab 4, utamanya nomor 2, guru dalam menyusun RPP harus merujuk pada SKL, KIKD, kan ya. Bapak Ibu dilanjutkan yang angka 3. Jadi guru dapat membuat pemetaan KD dan memilih materi esensi. Jadi maksudnya tidak total 100% ya KIKD di kurikulum itu tidak dilaksanakan. Tetapi ya, dengan angka 3, guru boleh memilih atau membuat pemetaan KD yang kira-kira perlu pendampingan guru. Itu yang menjadi materi esensi, itu yang diajarkan atau yang didampingi oleh guru. Jadi tidak lantas yang di pendahuluan itu lantas meninggalkan KIKD, tidak. Tetapi tidak semata-mata berorientasi pada KIKD, pencapaian KIKD. Karena apa? Ada materi yang tidak esensi, itu bisa dipelajari oleh siswa. Jadi ada materi itu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, mungkin perlu kita pahamkan nanti kepada guru-guru, tidak lepas 100% dari kurikulum, tidak. Tetapi mengurangi ketercapaian KIKD-nya tidak harus total dikejar itu. Hanya materi esensi yang angka 3 itu
guru dapat membuat pemetaan KD dan memilih materi esensi. Berarti kan tetap yang esensi, ya, apalagi yang materi prerequisite Bapak Ibu. Itu kalau nggak disampaikan nanti ke depannya pasti menjadi bermasalah. Insya Allah itu yang pertama. Yang kedua, tentang pembelajaran yang kondisi ini menggunakan shift, teknisnya bagaimana, karena ini kondisi darurat, tadi sudah di tayangan saya ada juknisnya nanti insya Allah Bapak. Ya, juknis bagaimana dengan shift dan sebagainya itu. Dan kalau kami Pak Irham nih, mohon maaf kalau saya salah, yang untuk siswa yang berbasis asrama itu jauh lebih aman. Manakala siswa-siswi yang masuk asrama itu sehat semua. Sehingga kalau toh interaksi, itu interaksi sesama siswa yang sehat. Yang justru rawan itu kan yang mobilitas keluar masuknya ada ini. Ini malah rawan. Tetapi kalau makanya di dalam edaran Bupati kita Ponorogo untuk menunda pemulangan itu, nanti kalau ada pemulangan harus ada. Ini nanti akan dibahas di Pondok Pesantren, insya Allah tanggal 2, menurut informasi Bapak Kepala akan ada musyawarah antar pengelola Pondok Pesantren. Jadi mungkin yang diperkenankan masuk asrama, mungkin itu adalah yang sudah betul-betul steril, sehat. Sehingga kalau sehat semua di dalam, mau bersentuhan atau apa, insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah lebih aman, insya Allah lebih aman. Yang justru yang rawan itu yang mobilitas keluarnya. Ini mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau panas lain Pak Noh. Gitu ya Pak. Makasih. Dilanjut. Ya, terima kasih penjelasannya dari Bapak Kasih. Selanjutnya kepada Pak Nastain, monggo. Terima kasih Pak. Beliau chat ini. Ya, terima kasih. Halo, monggo. Halo. Sudah langsung Pak Nas. Terima kasih atas waktunya. Ini terkait dengan kurikulum darurat. Ini kan mesti berbeda dengan apa yang ada di Simpatika. Nah, di sisi lain kita sebagai KPA mesti bertanggung jawab terhadap pencairan sertifikasi ataupun juga hal-hal yang lain, apalagi sekarang ada tukin. Itu nanti sudah ada keselarasan atau belum antara kurikulum darurat ini dan Simpatika yang ada. Kalau misalnya belum, ya monggo nanti Pak Kat mau pripun bagaimana cara untuk penyelesaiannya. Terima kasih. Anwar. Satu itu Pak Nasain ya? Oke, satu mau. Satu nih Bapak. Insya Allah nanti kesempatan sore atau siang nanti kan kami sampaikan di forum Kanwil tentang pertanyaan Pak Nasain. Tetapi selama belum ada informasi resmi tentang perubahan Simpatika, kami sarankan Bapak Ibu Simpatika diikuti sesuai dengan aturan mainnya di Simpatika. Tetapi kondisi darurat ini tentu saja Bapak Ibu bisa mensikapi secara arif dan bijaksana. Jadi bagaimana agar pemenuhan administrasi di Simpatika tetap terpenuhi, tetapi pelaksanaan panduan kurikulum darurat itu juga bisa terlaksana sesuai dengan kondisi. Jadi ada dua yang harus kita jalankan dan insya Allah ya supaya karena Simpatika ini kayak kan sudah bagus Bapak ya, sudah bagus dengan regulasi yang banyak sekali. Sehingga kalau ini harus dirubah dengan kondisi darurat, maka regulasinya yang harus dirubah. Tentu saja ini sangat berat. Oleh sebab itu, apa yang sudah menjadi ketentuan Simpatika sebelum masa darurat, itu insya Allah kita siasati. Ya, insya Allah niat kita tidak itu niat kita. Niat kita bukan itu, tapi karena kondisi. Insya Allah supaya aman begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Atau mungkin ada saran, masukan dari tapi rasanya jangan nanti malah bahaya. Makasih. Dilanjutkan. Terima kasih. Dilanjutkan dari Kepala MTSN 3, Bapak Agus Darmanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terkait dengan situasi darurat seperti ini, tadi kalau boleh disimpulkan, insya Allah kita sudah boleh nanti mengimplementasikan bahwa pembelajaran di madrasah itu istilahnya sesuai dengan situasi kondisi madrasah setempat ya Bapak. Saya punya gambaran misalnya itu dibuat masuk bergantian itu diperbolehkan atau tidak. Misalnya 3 hari masuk, 3 hari belajar di rumah gitu, biar mengurangi berkumpulnya siswa gitu. Misalnya seperti itu, antara salah satunya. Terus kemudian misalnya untuk menangani sementara apa yang disampaikan Pak Nastain itu, gambaran saya misalkan kita buat 2 jadwal itu bagaimana gitu. Artinya jadwal yang ya sesuai dengan simpatika, permintaan simpatika. Yang kedua adalah ya darurat lah, darurat sesuai dengan situasi kondisi yang ada sekarang. Ya, matur nuwun, sementara itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Maaf ya Pak Musaf langsung. Jadi begini Bapak, kurikulum darurat yang disiapkan oleh Kementerian Agama, ini kalau kita sosialisasikan sekarang, tujuan kita adalah agar Bapak Ibu semua memahami tentang konsep dasar panduan kurikulum darurat ini untuk dipersiapkan di tahun ajaran 2020-2021 yang tinggal 1 bulan. Yang bulan Juni ini sudah tentu persiapan ini tidak mudah dan tidak sebentar. Maka 1 bulan ke depan ini, ya, selagi anak-anak belum masuk, mohon kejelian atau kreativitas Bapak Ibu Kepala dan pengawas untuk mempersiapkan kurikulum darurat itu sampai tahun ajaran yang insya Allah tanggal 13 Juli dimulai. Jadi tidak lantas tanggal 2 ini diterapkan, karena tanggal 2 ini tentu saja tidak serta-merta anak-anak PBM kan, KBM kan, dan kegiatan belajar mengajar di kelas. Dan anak-anak insya Allah nanti bagaimana Bapak Ibu mengaturnya. Kemudian yang kedua, tentang teknis SIP tadi Pak Agus, untuk itu akan kita tunggu nanti sore, nanti siang, jam 1 kami rapat masalah new normal era dengan Kanwil. Nanti insya Allah pasti muncul hal seperti itu teknis di lapangan. Kemudian yang terkait dengan simpatika, kami, mohon maaf Bapak Kepala Kantor barangkali masih bisa mengikuti ini, kami mohon saran apakah diperkenankan atau diizinkan, tapi kami kan hanya sekedar logika. Kenapa? Kalau kita nanti merubah simpatika sesuai dengan kondisi sekarang, nanti pasti endingnya di permasalahan KPA. Nggih Pak Tain nggih. Enggak memenuhi syarat JTM dan sebagainya. Oleh sebab itu mohon izin dan mungkin saran bagaimana sebaiknya mensikapi simpatika yang ditata mulai tahun berapa itu? 17 ya? 2013 kalau nggak salah. Menyesuaikan dengan regulasi-regulasi. Nah sekarang apakah dengan mudahnya regulasi itu dilanggar, kan tidak mungkin ya. Oleh sebab itu untuk yang simpatika Pak Agus mungkin sama konsep kita. Jadi di simpatika biarkan sesuai regulasi tuntutan itu, cuma kita penuhi dengan administrasi misalnya jadwal dan sebagainya dalam kondisi normal, tetapi pelaksanaan di lapangan menyesuaikan kondisi darurat ini. Mungkin mohon Pak Musa, Pak Kantor, mohon pencerahannya untuk penyikapan kita terhadap simpatika ini. Oke, Bapak, terima kasih, nanti kita sampaikan kepada beliau. Ini Bapak Kepala enggak ada, Bapak? Oh, sudah enggak ada. Oke. Tapi insya Allah Bapak selama kemarin saya sudah dengan beliau sudah ngobrol-ngobrol. Koordinasi. Guru pernah menanyakan tentang absensi guru. Di simpatika tentu saja tuntutannya kan fingerprint, kemudian tidak
harus tepat waktu jam ini. Tetapi kalau kondisi kemarin akhirnya tidak fingerprint dan jamnya tidak sesuai jam 3, jam telat itu Pak Kepala Kantor memaklumi karena situasinya. Maka ini saya ambil benang merah, insya Allah untuk simpatika kita ikut yang bagus simpatika saja, tentang yang darurat ini prakteknya itu Bapak ya. Terima kasih. Monggo Pak. Ini Bapak, ini dilanjut dari perwakilan Kepala Madrasah Ibtidaiyah kepada Pak Mustaqim. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas waktu yang diberikan untuk Min. Sebelumnya saya mohon maaf lahir batin ada kesalahan. Sama-sama Pak Hakim. Tetap muka. Agak keras Pak Hakim. Terkait dengan pelaksanaan pembelajaran masa COVID-19 ini memang situasinya rawan sekali Bapak. Jadi kalau kita ketemu dengan bergerombol, anak-anak bertemu dengan bersama-sama temannya, ini situasinya memang rawan sekali. Jadi, karena itu kalau kita melihat dari negara tetangga yang kita lihat di YouTube yang dikirim dari Cina dan sebagainya itu memang sangat bagus kita tiru, tapi perlu biaya besar. Untuk ini nanti dukungan biaya mohon dari Kemenak nanti ada bantuan terkait itu, karena kalau wali murid saja kita meminta terkait dengan keamanan, kenyamanan, kesehatan dan sebagainya dengan alat-alat yang kita butuhkan ini tidak mencukupi. Karena itu nanti mohon untuk matikan. Kenapa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hakim, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Jadi begini, kita saat ini belum bisa istilahnya mengambil kebijakan pasti. Maksudnya, kondisi darurat itu diputuskan oleh pemerintah. Dalam hal ini kita di Kabupaten Ponorogo tentu saja harus mengikuti apa yang diputuskan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo. Pada saat misalnya pemerintah Kabupaten Ponorogo misalnya mengambil kebijakan aktivitas pembelajaran belum boleh masuk semua, ya kita harus mengikuti. Makanya dalam konteks saat ini kami dari Kementerian Agama sudah mendapatkan materi tentang panduan kurikulum darurat pada madrasah. Tugas kita selaku pengelola madrasah secara bersama-sama memahami dan mempersiapkan sesuai dengan petunjuk yang ada di panduan ini. Nah, tentang implementasinya tentu saja harus masih mempertimbangkan banyak komponen, banyak isi, termasuk wacana SIP itu ada di eranya Pak Joko Widodo ya ada di poin berapa itu ada SIP dan sebagainya. Tetapi implementasi secara teknis tentu saja sangat tergantung kondisi daerahnya masing-masing. Sebab itu kita saat ini mari mencoba menata dari internal kita, dari internal madrasah, bagaimana mempersiapkan membuat konsep seandainya nanti kita mengimplementasikan kurikulum darurat ini. Kita siapkan betul. Ya. Dan nanti soal apakah itu diterapkan atau tidak, tentu saja harus ada banyak pertimbangan komponen lain. Baik itu kabupaten atau daerah, baik itu dari Kanwil. Misalnya Kanwil, ini nanti ya, rapatnya nanti sudah mengkonsep tentang tata laksana new normal di madrasah. Tetapi
tentu saja se-Jawa Timur belum tentu bisa menerapkan semua itu, bisa saja. Oleh sebab itu, dari sisi kita hari ini adalah menyampaikan panduan kurikulum darurat itu. Himbauan saya, baik RA ya maupun madrasah, semua mempersiapkan kurikulum darurat ini yang tertata, tersiap. Ya, kalau yang madrasah swasta mohon Bapak Ibu pengawas nanti untuk mendampingi madrasah binaannya. Ya, madrasah negeri tentu saja bisa dengan anggota KKM-nya, khususnya nanti kita bisa sendiri. Ngaten Pak Takin ya. Jadi kita maaf ya, belum berandai-andai yang panjang-panjang belum, tapi kita menyiapkan diri dari sisi regulasi yang kita miliki. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ini dilanjutkan dari perwakilan dari Ibu Pengawas Bapak. Ibu Pengawas, dari Ibu Rowiana. Ibu Rowi, monggo pertanyaannya Bu. Nanti biar adil. Ini untuk MI, jenjang MI, Bu Al masih waiting, belum bisa masuk. Monggo Bu Rowi, untuk pertanyaan dipersilakan. Ini baru nyambung, berarti tadi suaranya tidak masuk. Oh iya. Memang sinyalnya Bun? Atau Sinyalnya. barangkali nggih. Monggo Bu Rowi. Ngapunten. Nggih. Belum ada pertanyaan dari Bu Rowi? Belum ada pertanyaan, Bun? Atau bagaimana? Bu Rowi? Oh, sekedar. Bu Rowi, yes. Ini baru nyambung. Oh, ngaten. Digantos Pak Masker mawon nggih. Dalam iya nanti. Pertanyaan nggih. Pak Masker. Mas Deni, monggo. Pak Masker nggih. Monggo Mbak Masker dipersiapkan. Bro. Diklik Mbak Masker. Oh iya ya. Sudah. Sudah ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada Bapak Kasifenma yang saya hormati, teman pengawas yang saya hormati, juga seluruh kepala MTS, MIN, MTSN, dan MAN yang saya banggakan. Ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kami sampaikan, Pak Sis, terkait dengan prinsip pengembangan kurikulum. Biasanya kalau prinsip pengembangan kurikulum yang K13 itu kan ada objektif, kemudian komprehensif, dan seterusnya, di mana prinsip pengembangan kurikulum ini juga menjadi pertanyaan ketika akreditasi. Jadi akreditasi yang baru nanti ada IASP, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan, di mana di sana harus dicantumkan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah ini bagaimana dengan prinsip pengembangan kurikulum untuk new normal atau COVID-19 ini? Jadi prinsip pengembangannya Pak Sis, yang katanya prinsip pengembangan untuk kurikulum ini. Karena nanti tahun ajaran 2020-2021 kita akan juga persiapan untuk akreditasi lembaga. Ini yang pertama. Yang kedua juga di situ kan disebutkan hanya prinsip pembelajaran masa darurat, bukan prinsip pengembangan kurikulumnya. Ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan struktur kurikulum, Pak Sis. Bagaimana untuk memasukkan mungkin jam di dalam struktur kurikulum, Pak, tentang kurikulum COVID-19 ini, dari masa darurat ini. Terima kasih, Pak Sis. Dua hal ini yang kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini jawabannya sulit sekali ini. Tapi apapun, mari kita mencoba bukan menjawab Pak Maskur, Bapak Ibu sekalian, tetapi mari mencoba menyamakan persepsi. Jadi kalau menurut saya, Badan Akreditasi Nasional, ya BAN SP, ya Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah BAN SM, membuat IASP, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan, itu pasti standarnya kondisi normal. Kondisi normal. Bahkan itu jauh sebelum COVID mungkin. Nah, tentu saja kalau tuntutannya, maaf ya dalam tanda kutip, sakut seperti itu,
se-Indonesia, bahkan se-dunia nanti mesti tidak ada yang bisa memenuhi. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu, ini kondisi darurat. Kemudian yang menjadi tanggung jawab moral seperti yang pertama tadi saya sampaikan, ya, satuan pendidikan atau negara itu wajib memberi pelayanan pendidikan dalam kondisi darurat ini dengan baik, efektif, efisien. Jadi memberi pelayanan pendidikannya dulu. Tentang, maaf nggih, umpama ngomongnya agak a priori gitu, mau dinilai A atau B itu urusan belakang. Yang penting warga negara itu selamat dulu, ya, mendapat pelayanan pendidikan dulu. Mungkin itu yang prioritas Pak Master. Jadi ya tentu saja harapan kita kondisi ini segera normal, dan insya Allah nanti kalau betul-betul negara itu menyampaikan atau membuat konsep new normal era atau era tata laksana kenegaraan yang normal tapi di era baru, pasti nanti akan dibuat kurikulum yang tidak darurat, tetapi kurikulum di era baru itu era di mana kita tetap berdampingan dengan situasi yang seperti ini, tetapi kita tetap produktif, tetap aktif, dan tetap menjalankan kehidupan normal, tetapi berdampingan dengan situasi ini. Jadi yang saat ini kita anggap masih darurat, ya namanya darurat kalau menurut definisinya kan tidak selamanya. Oleh sebab itu, mohon maaf kalau dari saya Pak Maskur, prinsip pengembangannya kita tidak mengejar ke sana dulu, bahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Irhani, ya, dan kita paham semua, orientasinya tidak pada ketercapaian KIKD. Itu saja sudah kurikulumnya bagaimana nanti, kan itu mah dikurangi, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, struktur kurikulum yang ditanyakan Pak Masker tentu saja struktur kurikulum darurat. Tadi sampai ada diperkenankan memodifikasi, berinovasi, ya, membuat struktur kurikulum yang disampaikan kepada satuan pendidikan atau diberikan kewenangan itu pada satuan pendidikan. Ya, jadi terutama yang muncul tadi adalah untuk peminatan dan sebagainya itu. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, grand design-nya ini adalah kondisi darurat. Termasuk simpatika itu kalau dituntut lebih berat, kita lebih berat ke simpatika mungkin ya. Karena nanti sekian juta atau sekian ribu guru program nggak dapat TPK dong. Kalau kondisi darurat kita implementasikan di simpatika. Nah, dan termasuk Pak Nastin tadi, gitu Pak Nastin, kira-kira? Atau salah, gitu? Monggo. Basis untuk WFH itu dari Penma kemarin kan sampai tanggal 24 Mei. Nah, kita terus ngisi itu apa bisa diakses ke sana ya Pak Sis? WFH sampai pengawas itu loh Pak. Itu kan kita ngisi setiap hari. Ya. Nah, kemarin batasan dari Penma itu kan ada 24 Mei. Udah kita kan lebih dari itu lah. Ini bisa diakses ke sana atau enggak ya, ke Penma? Kita laporan terus setiap hari. Oh, anunya, laporannya? Iya, laporannya ya. Oh iya, itu dikoordinasikan oleh Mas Saiful, insya Allah. Mas Saiful. Oke. Terima kasih Pak Mas. Monggo Pak. Selanjutnya dari Bu Nurun, monggo. Saking Bu Nurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kasih yang saya hormati, Bapak Ibu pengawas, juga Bapak Kepala MWS MIMA Kabupaten yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Di awal tadi dijelaskan tentang dua pola sistem klasikal, Bapak. Jadi ada real class dan virtual class. Ada kelas nyata dan kelas virtual. Dua pola kelas ini itu didasari pada klasifikasi yang berasal dari
zona merah atau zona hijau tadi. Jadi kalau zona merah otomatis harus menggunakan virtual class, sedangkan kalau zona hijau maka bisa menggunakan kelas nyata. Yang mungkin ini perlu kami tanyakan Bapak untuk kejelasan ini karena juga 1 bulan tidak lama, tentunya kita juga harus mempersiapkan, mendata berapa saja siswa kita yang nanti juga masuk dalam kategori zona merah, dan itu harus juga kita siapkan untuk pola pembelajaran virtualnya dan seterusnya. Batasan zona merah di sini itu seperti apa Bapak nggih? Artinya apakah dinamakan zona merah itu ketika desanya itu memang ada positif COVID, ataukah batasannya di tingkat kecamatannya atau seperti apa? Itu yang untuk siswa. Kemudian kalau kami membaca di sini belum menemukan, ya, tapi kalau di edaran dari Kemendikbud kita menemukan bahwa bahkan guru pun yang berada dalam zona merah itu juga diupayakan untuk TFH, melakukan teaching from home. Jadi tidak masuk ke lembaga seperti itu. Mungkin itu Bapak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo langsung Bapak. Ya, terima kasih Bu Nurun. Jadi insya Allah nanti teknis menghadapi new normal ini mudah-mudahan nanti siang itu sampai teknis, sampai detail. Tetapi yang terkait dengan batasan zona merah itu memang Bu Nurun, strata. Contoh, Kabupaten Madiun kemarin awalnya kalau ya tinggal skupnya Bu Nurun. Jadi kalau provinsi kemarin misalnya Jawa Timur belum ada misalnya, atau provinsi mana belum. Nah, kemudian turun ke provinsi. Pada saat provinsi Jawa Timur menentukan zona merah, tentu saja per kabupaten. Ya, awalnya Kabupaten Madiun itu belum masuk zona merah. Kemudian ada beberapa kecamatan masuk. Kecamatan saja, maaf ya, ini yang terjadi di kecamatan kami dulu. Itu begitu bangun sari, desa saya itu ada yang kena positif. Itu langsung dinyatakan zona merah, sehingga kemarin, mohon maaf ya, ini ilustrasi ya, sholat Idul Fitri itu tidak diperkenankan baik di lapangan, musola maupun masjid. Karena satu pasien berat. Berarti zona merah itu kan fleksibel juga, artinya tergantung sudut pandangnya dari kabupaten menentukan bahwa desa, dari kecamatan menentukan desa Bangunsari tidak boleh karena zona merah. Pada saat mungkin satu desa itu persentasenya masih sedikit, satu kecamatan, maka kabupaten menentukan kecamatan A zona merah, tapi kecamatan B belum. Nah, terkait dengan ini, sekali lagi Bapak Ibu tentang teknis, tadi kalau tidak salah di PowerPoint kami juga ada tertulis bahwa penentuan itu nanti menunggu ada petunjuknya juknisnya. Ya, coba nanti kita mudah-mudahan nanti pembahasan sore siang nanti bisa sampai ke ketentuan itu. Ya, tetapi sebetulnya kita tidak perlu juga melihat zonanya, Bunda. Kita melihat individu siswa kita. Sejak COVID ini, pada saat ASN, guru, siswa merasa dirinya tidak sehat, itu dimohon untuk tidak aktif. Nah, ini aja dipakai. Jadi aktivitas belajar yang istilahnya yang langsung, yang non virtual, itu tentu saja diberlakukan untuk siswa guru yang betul-betul kondisi fit. Sehat. Iya, sehat. Berarti itu kan tidak mengenal apakah dia berasal dari zona merah atau tidak. Tetapi kita perkecil menjadi individunya. Jadi kita harus memaklumi seandainya guru kita itu ada gejala tidak sehat, yang lebih baik tidak aktif ke madrasah. Siswa kita juga demikian. Jadi ada ya namanya darurat ya, harus ada fleksibilitas. Gitu nggih, bener? Nggih, Bapak, ngaten. Pangapunten ini untuk di wilayah kami khususnya itu kan di daerah Grogol, Jabung itu lumayan besar nggih. Terus basis
anak-anak kami itu juga sangat besar sekali dari desa Grogol seperti itu yang justru kegelisahan teman-teman di internal MTSN 1 itu justru kan banyak dalam kondisi sehat pun ternyata bisa kena indikasi kena itu. Jadi menurut Dalem batasan sehat sakit pasti itu bisa jadi salah satu parameter gitu Bapak. Tapi zona merah ini juga sangat penting dalam rangka untuk juga kenyamanan